Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ya, bagaimana saya menemukan fraud. Cuman dari permintaan itu ada 7 minimalnya, cuman saya hanya bisa menemukan 6, yaitu mengenai duplikasi nomor invoice, kemudian transaksi di hari libur nasional, transaksi dengan nilai tepat di bawah batas otorisasi. Nah, kalau untuk transaksi dengan nilai tepat di bawah batas otorisasi ini, saya menggunakan 95%. Jadi, kalau di bawah 95% itu tidak terkena oleh formulanya. Cuman kalau misalkan lebih dari 95% itu akan terdetek mendekati limit. Lalu untuk split purchase saya tidak mendapatkan, caranya gimana. Lalu untuk Gus Vendor ini dapat dilihat di master vendor itu ada satu vendor yang tidak jelas asal usulnya, tidak ada nomor telepon dan juga tidak ada alamatnya. Jadi saya menganggap itu sebagai ghost vendor. Lalu karyawan yang menyetujui transaksi melebihi batas otorisasi dan juga transaksi yang di hari Minggu. Oke. Jadi yang pertama di sini kita misalkan ingin mencari data invoice yang duplikat. Oke, jadi kita bakal ngeblok di nomor invoice, lalu kita conditional formatting, highlight cells, rules, dan duplicate values. Jadi kalau misalkan ada uh, invoice yang duplikat, maka akan uh, ditandai dengan warna merah. Oke. Nah, kalau kita cek filter by colornya, kurang lebih ada 12 yang terdetek duplikasi. Berarti sebenarnya hanya ada 6 transaksi, cuman 2 kali lipat. Ini sudah saya pindahkan. Ada di duplicate uh, nomor invoice yang ini. Oke, selanjutnya kita ingin mencari transaksi di hari libur. Oke. Nah, rumus yang saya pakai awalnya itu adalah if conif kalender hari libur yang di sini. Lalu saya kasih tanda dolar jadiin absolut, lalu kita cek di tanggal transaksinya yang ini. Apabila tanggalnya sama, tanggal transaksinya sama dengan yang di hari libur di sheets kalender libur, maka akan ada tulisan libur. Apabila tidak sama, maka tulisannya hari kerja atau kerja. Oke, dapat lihat di sini untuk hari libur itu ada sekitar 8. Jadi ada 8 transaksi yang berada di hari libur. Oke. Selanjutnya, eh, jika kita ingin melihat vendor fiktif, nah kan di sini dapat lihat vendor fiktif itu saya masukinnya yang eh, CV Solusi Prima Mandiri dengan kode vendor V017. Mungkin ini langsung singkat saja, saya menggunakan filter ya di kode vendornya, langsung saya hilangkan dan hanya memilih untuk kode V017 atau CV Solusi Prima Mandiri. Nah, ini langsung ke detect. Ada 3 transaksi dengan vendor fiktif. Oke. Selanjutnya, di sini kita ingin melihat transaksi di hari Minggu ya. Oke, untuk transaksi hari Minggu itu kita masukkan rumus, teks, terus tanggalnya, yaitu yang di C2 ini, dan DDDDD ini untuk mengetahui hari apa tersebut. Oke, setelah saya tahu harinya dan saya blok ke semua tanggalnya, bisa kita langsung filter hari, hanya hari Minggu. Oke. Nah, ini ada 9 transaksi yang dilakukan di hari Minggu. Oke.
Ini transaksi hari Minggu. Oke. Selanjutnya untuk yang melebihi limit, jadi dapat dilihat di sini setiap karyawan itu memiliki limit otorisasi untuk penjualannya. Oke. Jadi untuk yang melebihi limit, saya sempat ngotak-ngatik memakai beberapa rumus dan yang paling enak akhirnya yaitu pakai rumus if dan juga XLOOKUP. Karena kalau pakai VLOOKUP bakal lebih ribet. Kalau pakai XLOOKUP itu datanya lebih gampang untuk kita masukkan. Oke, seperti ini. Eh, H, H2 itu berarti H2 itu adalah total nilainya. Kemudian eh, lebih besar dari XLOOKUP. XLOOKUP-nya itu kode karyawannya kita masukin. Setelah itu master karyawan yaitu untuk lookup array-nya ada di kode karyawan dan juga setelah itu ada limit otorisasinya. Oke, yang ini limit otorisasi. Nah, apabila H2 itu melebihi XLOOKUP, maka akan terdetek sebagai melebihi limit dan apabila kurang dari limit otorisasi maka akan normal. Nah, dapat dilihat di sini untuk yang melebihi limit itu ada 6. Nah, di sini juga saya nambahkan pembanding ya. Jadi selisih apabila hmm, apabila transaksinya lebih dari limit, maka jarak dengan limitnya itu akan positif. Tapi jika transaksinya itu di bawah limit, maka akan terdetek minus seperti ini. Oke. Selanjutnya yang terakhir saya mencari rumus untuk yang mendekati limitnya. Untuk yang mendekati limit, di sini saya memasukkan rumus sama pakai XLOOKUP lagi. Tapi di sini apabila total nilai lebih besar dari 95% dikali lookup, maka hasilnya akan mendekati limit. Tapi jika di bawah 95%, eh, maka hasilnya akan normal. Nah, kalau kita filter, yang mendekati limit itu ada lumayan banyak ya. Jadi yang mendekati batas limit dari tiap karyawan itu lumayan banyak. Kayak di sini Dewi Lestari contohnya, Dewi Lestari untuk limitnya dia itu ada di angka 25 juta. Tetapi total nilai transaksi yang dilakukan itu ada 24.940.000. Nah, di sini dapat dilihat juga nih eh, jarak dengan limit itu apa? Jarak dengan limitnya ada berapa? Nah, mungkin supaya kita lebih tahu juga ya, karena ini mendekati limit itu di atas dari limit pun juga termasuk ya. Maka kita akan bersihkan lagi. Jadi jaraknya itu hanya dari 95% sampai 100% limitnya di limitnya. Jadi kalau melebihin dari 100% maka tidak akan dihitung. Nah, jadi hanya ini transaksi yang mendekati batas limit dan juga ada ini yang satu sama dengan limitnya. Oke, langsung saja kita masukkan untuk transaksi yang mendekati batas limit. Oke, sebelumnya ini saya ada kesalahan karena tidak saya filter lagi yang melebihi dari limitnya.
Jadi di sini ada kurang lebih 14 transaksi itu yang mendekati limit dan juga ada satu transaksi diantaranya itu yang sama dengan limitnya. Oke, jadi kurang lebih saya di sini mendapatkan 52 data yang mencurigakan atau anomali. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.